Amin. Shalom LMCC. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa ya, puji Tuhan. Dan malam ini sebelum kita akan lebih lagi tenggelam lagi dalam hadirat Tuhan, izinkan hari ini saya mau sharing ini kepada saudara sebagai dasar dari setiap doa-doa kita malam hari ini kepada Tuhan. Saudara percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Amen. Tuhan akan melawat hidup kita. Yes. Nah, dalam kesempatan malam ini saya mau sharing ini kepada saudara tentang satu sosok di Alkitab yang saya pikir ini sosok yang luar biasa. Dia sosok yang istimewa. Mengapa saya bilang ini luar biasa? Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang punya kehausan. Katakan sama-sama, punya kehausan. Jadi orang ini punya kehausan akan pengurapan Tuhan. Orang ini adalah orang yang punya kehausan akan hadirat Tuhan. Orang ini adalah orang yang punya rasa haus, kehausan bukan pada kesuksesan. Rasa hausnya bukan pada kekayaan. Rasa hausnya bukan pada posisi dan jabatan. Tapi rasa haus orang ini adalah rasa haus akan kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus, kehadiran kuasa Tuhan, kehadiran hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Itu sebabnya sosok ini menjadi sosok yang paling banyak ditulis di Alkitab kita selain Yesus. Tentu Yesus paling banyak ditulis di Alkitab kita karena dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Tapi orang kedua yang paling banyak ditulis di Alkitab kita, siapa saudara? Daud namanya. Jadi Daud itu orang nomor 2 terbanyak ditulis di Alkitab setelah Yesus. Bahwa orang ini bukan orang yang sempurna, tapi orang ini adalah orang yang spesial menurut saya. Jadi kalau saudara baca di Alkitab, Daud ini menjadi standar daripada raja-raja Israel. Betul ya saudara ya? Jadi kalau saudara baca kitab raja-raja, setiap raja Israel, raja kerajaan Yehuda, saudara ya, ditulis di Alkitab, Daud itu menjadi standarnya. Entah kenapa, kan raja di Israel kan bukan hanya Daud, tapi Daud menjadi standarnya. Setiap kali saudara baca kitab raja-raja atau Tawarik, saudara kan ketemu begini. Kalau ada raja Israel atau kerajaan Yehuda, raja kerajaan Yehuda yang jahat, pasti ditulis Alkitab begini: raja ini telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tidak seperti Daud bapa leluhurnya. Gitu. Statementnya selalu gitu. Tapi kalau ada raja yang baik di Israel atau raja yang baik yang memerintah Yehuda, statement Alkitab selalu begini: raja ini telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Jadi Daud ini jadi standar buat raja-raja Israel. Dan itu saudara suka atau tidak suka, saudara terima atau tidak terima, itu Tuhan sendiri yang kasih standar itu. Jadi dia mengambil Daud menjadi standar buat raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Kalau saudara baca Alkitab, setiap kali ada nama Daud disebut, itu Tuhan pasti meleleh. Jadi ini orang spesial, ini orang istimewa. Sekali lagi, dia bukan orang yang sempurna, bukan tanpa cacat celah, tapi orang ini spesial menurut saya di hati ini. Jadi ini orang yang punya rasa haus luar biasa sama Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan tuh menempatkan Daud begitu istimewa di dalam Alkitab kita. Bahkan Yesus tidak pernah keberatan ketika dia disebut sebagai anak Daud. Saudara masih ingat beberapa peristiwa di dalam Alkitab kita, ketika ada orang sakit, orang buta, orang apalagi ya kan Bartimius yang buta, ketika dia mendengar ada Yesus yang lewat, teriakan Bartimius, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus enggak sungkan, Yesus enggak malu, Yesus enggak merasa bagaimana gitu. Namanya disandingkan dengan Daud. Berarti Daud ini adalah sesuatu yang spesial, betul? Yes, iya. Nah, salah satu yang kita mau pelajari dari kehidupan Daud hari malam hari ini adalah Daud ini adalah seorang yang punya kehausan akan kuasa dan pengurapan Tuhan itu dahsyat. Dan kita akan lihat sama-sama. Mazmur pasal yang ke-20. Satu ayat ini saya mau sharing kepada saudara. Mazmur pasal yang ke-20
ayat yang ke-6, tapi mungkin kalau di Alkitab handphone saudara atau Alkitab elektronik mungkin ayat 7 itu ya. Tapi di ayat di Alkitab yang buku atau cetak itu ayat 6. Mazmur 20 ayat yang ke-6 dia berkata begini. Sekarang aku tahu, jadi ini Daud yang nulis. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang Diurapinya. kepada orang yang Diurapinya. dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi orang yang diurapi oleh Tuhan itu bukan sekedar menerima dan mengalami kemenangan, tapi katanya kemenangan yang kita alami sebagai orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, orang-orang yang mengalami pengurapan dari Tuhan, itu bukan sembarang kemenangan, tapi kemenangan yang gilang gemilang. Doa saya buat saudara malam ini adalah supaya saudara dan saya adalah orang-orang yang mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang punya kehausan akan urapan Tuhan. Amin. Sudah pelajari Alkitab saudara, bahwa tidak ada di Alkitab orang selain Daud yang mengalami pengurapan dari Tuhan itu 3 kali, Pak. Rata-rata kalau saudara baca tokoh-tokoh di Alkitab Perjanjian Lama, itu diurapi Tuhan sekali aja. Sekali aja udah dahsyat, Pak. Tapi Daud adalah satu-satunya tokoh Perjanjian Lama yang mengalami dan menerima pengurapan 3 kali. Artinya apa? Artinya Daud adalah orang yang selalu haus. Daud adalah seorang yang selalu punya kehausan dan kerinduan untuk Tuhan mengurapi hidup. Ternyata mengapa? Karena Daud ternyata tahu katanya. Daud paham, Daud mengerti bahwa kalau kita diurapi oleh Tuhan, pengurapan Tuhan itu akan mengerjakan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita. Yes. Saudara mau mengalami kemenangan dalam kehidupan saudara? Amin. Jadilah orang-orang yang punya rasa haus untuk selalu mengalami pengurapan Tuhan. Amin. Mungkin saudara saya udah pernah diurapi, Pak. Kapan? 20 tahun lalu. Pertanyaannya gini, 20 tahun lalu saudara diurapi. Oke. Hari ini sudah diurapi? Oh, saya diurapi Tuhan waktu pertama kali saya baru bertobat, makanya roh saya menyala-nyala, Pak. 10 tahun lalu saya udah pernah ngalami. Oke, itu 10 tahun lalu, itu 15 tahun lalu. Tapi pertanyaan, apakah hari ini saudara tetap menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan? Apakah saudara menjadi orang-orang yang tetap mengalami pengurapan itu? Jangan-jangan itu cuma tinggal cerita dan kenangan. Itu cuma sekedar sebuah monumen. Daud berbeda. Daud adalah orang yang mengerti. Dia tahu bahwa gini, oh sekarang aku tahu katanya, bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan kemenangan yang Tuhan berikan kepada orang yang diurapinya adalah kemenangan yang Gilang gemilang. Coba kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-16. Ini salah satu peristiwa Daud diurapi oleh Tuhan. Ini pengurapan pertama yang diterima oleh Daud. Tapi ini dampaknya ini, saudara. Saya mau tunjukkan sama-sama bahwa orang tuh kalau ngalami pengurapan beda, saudaraku. Makanya gini, kita punya Roh Kudus yang sama kan. Hari minggu yang lalu saya katakan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam saudara. Roh Kudus itu ada di dalam kita. Yes, semua saya percaya kalau saudara percaya Yesus, Roh Kudus ada dalam diri saudara. Tapi masalahnya adalah Roh Kudus yang ada dalam diri saudara itu mengurapi saudaranya. Roh Kudus yang ada dalam diri saudara itu menguasai saudaranya, mendominasi hidup saudaranya. Itu pengurapan. Dan pengurapan ini akan membuat kita jadi manusia yang berbeda. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tadinya kan Samuel kan sempat agak terkecoh. Dia pikir kakaknya Daud ini keren, ganteng, gagah, tegap badannya. Oh, jangan-jangan dia nih yang Tuhan pilih. Oh, ternyata enggak.
Tuhan bilang gini sama Samuel, Samuel, apa yang dilihat manusia cuma penampilan, aku tidak melihat, aku lihat hati. Dan ternyata Tuhan pilih Daud. Sejak hari itu ketika Daud diurapi, apa katanya? Dan seterusnya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Orang kalau diurapi Tuhan, kalau orang menerima pengurapan, ada sebuah kuasa yang tidak terbatas yang menguasai kehidupan kita. Amen. Sekali lagi, saya percaya saudara telah percaya Yesus. Kalau saudara percaya Yesus, saudara lahir baru, saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada dalam diri saudara. Amen. Tapi masalahnya adalah Roh Kudus yang ada dalam diri saudara menguasai saudara. Mengurapi saudara enggak? Orang kalau diurapi Tuhan, orang diurapi Roh Kudus, katanya Roh Kudus berkuasa atas kita. Dan Daud ngerti akan hal ini, bahwa kalau Roh Kudus mengurapi kita, kita akan jadi manusia yang berbeda. Kita akan jadi orang yang berbeda. Siapa Daud? Daud seorang biasa. Daud seorang anak yang tidak dianggap penting oleh keluarganya. Daud adalah seorang anak yang dianggap remeh oleh keluarganya. Dia cuma jaga kambing domba. Dia cuma seorang gembala biasa yang cuma punya domba, kambing domba 2 atau 3 ekor. Daud cuma itu, tapi waktu dia diurapi oleh Tuhan, Daud berbeda. Kemenangan yang pertama yang Daud miliki adalah waktu dia diurapi oleh Tuhan adalah Daud berhasil menang terhadap raksasa yang bernama Goliat. Siapa Daud dibanding Goliat? Goliat tinggi besar, raksasa, seorang prajurit yang terlatih dan punya track record di dalam peperangan, tidak pernah kalah, Pak. Daud nggak pernah belajar ilmu militer. Daud nggak pernah belajar perang. Pengalaman Daud cuma jaga kambing domba milik bapaknya. Tapi waktu satu hari, karena Tuhan mengurapi Daud, Daud datang ke medan pertempuran dengan maksud mengantar makanan buat kakak-kakaknya. Tetapi ketika dia mendengar tantangan Goliat, berikan kepadaku 1 orang yang berani berhadapan denganku. Kasih 1 orang di antara kamu. Kalau aku kalah, kata Goliat, aku akan menjadi budakmu. Kami akan menjadi budakmu. Tapi kalau kamu yang kalah, kamu akan jadi budakku. Dengar tantangan itu, semua prajurit Israel sembunyi, ketakutan, ngumpet. Tapi waktu Daud datang di medan pertempuran itu, dia mendengar tantangan Goliat seperti itu. Dia berkata begini, siapa orang yang tidak bersunat ini berani menghina barisan tentara Allah Israel? Keren. Siapa Daud? Daud cuma orang biasa. Daud seorang anak muda yang sederhana. Tapi karena Roh Kudus mengurapi dia, beda, Pak. Makanya dia tantang Goliat. Dia berkata, engkau boleh mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi hari ini aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Yes. Siapa yang kalah? Goliat. Goliat yang kalah, tumbang, Pak. Bes. Dengan bom atom, dengan rudal, enggak, cuma dengan batu. Cuma dengan alih-alih Daud berhasil menaklukkan seorang raksasa yang luar biasa namanya Goliat. Saya nggak tahu hari ini, mungkin dalam hidup saudara sedang menghadapi banyak raksasa dalam hidup saudara. Raksasa itu sudah menghadang dan menantang saudara hari ini. Mungkin raksasa itu adalah masalah-masalah dalam rumah tanggamu. Mungkin raksasa itu adalah masalah-masalah dan tantangan-tantangan dalam bisnis pekerjaanmu, dalam kehidupanmu. Tapi percayalah, Daud berkata ini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan buat orang yang diurapinya. Amin. Kemenangan yang gilang gemilang. Saya percaya nggak ada raksasa yang akan tetap tinggal berdiri kalau saudara dan saya diurapi oleh Tuhan. Ya. Pengurapan Tuhan akan mendatangkan kemenangan buat hidup kita. Amin. Sudah mau jadi orang yang diurapi Tuhan? Yes. Orang yang diurapi Tuhan, tidak ada cerita kekalahan dalam hidup. Amin. Buat orang yang diurapi Tuhan, kemenangan adalah sesuatu yang pasti. Amin. Kekalahan itu pilihan. Saudara tidak cocok untuk kalah. Saudara cocok untuk menang. Amin. Karena saudara tetap menjadi pemenang. Yes. Kasih tahu sampai kali ini saudara, lu nggak cocok kalah. Amin. Kita nggak cocok kalah. Amin. Ya. Cocoknya kita menang. Amin. Amin. Itu sebabnya jadilah orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Ya. Roh Kudus mengurapi kita. Wow. Kepada kita kemenangan yang hilang Gemilang. Amin. Bukan hanya menang sama raksasa Goliat, Daud berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Saya nggak tahu musuh apa yang sedang menghadang hidup saudara. Tapi percayalah kalau saudara diurapi oleh Tuhan,
diurapi oleh Roh Kudus, saudara akan berbeda. Mungkin saudara kurang pengalaman, mungkin pengetahuan kita terbatas, tapi selalu buat orang yang diurapi Tuhan, waktu kita dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya kita pasti menang dalam kehidupan. Amin. Makanya putri-putri Yerusalem itu kan nyanyi gitu kan. Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh Berlaksa-laksa. Daud gak pernah belajar perang, tapi dia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Dan saudara baca di Alkitab, tidak pernah ada catatan Daud kalah lawan musuhnya, tidak ada. Selalu Daud berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, dan strateginya strategi yang luar biasa. Strateginya bukan strategi karena pengalamannya, bukan karena pengetahuannya, tapi selalu gini, setiap kali Daud berhadapan dengan musuhnya, Daud selalu dapat hikmat dan strategi dari Tuhan. Keren gak saudara? Keren. Orang kalau diurapi Tuhan, Tuhan yang tidak terbatas kalau mengurapi hidup kita, Dia tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Amin. Kita bisa habis akal, kita bisa mentok, tapi Roh Kudus gak mungkin mentok. Ya. Saudara dan saya bisa bingung menghadapi situasi, tapi kalau Roh Kudus menguasai hidup kita, mengurapi kita, Roh Kudus gak pernah kebingungan. Saudara dan saya bisa bingung, Roh Kudus gak pernah bingung menghadapi semua situasi. Amin. Ini dengan semua gejolak, krisis keuangan, krisis ekonomi, krisis politik yang terjadi, banyak orang bingung hari ini. Situasi bisa membuat kita bingung, tapi Roh Kudus gak pernah bingung. Amin. Dia tetap bisa pegang kendali semua itu. Yes. Dan Dia tahu cara yang terbaik untuk kita meraih kemenangan dalam kehidupan. Itu sebabnya ini beri diri saudara diurapi oleh Roh Kudus. Saudara mau menang? Amin. Menang apa lagi Daud? Daud bukan hanya menang terhadap raksasa yang bernama Goliat. Daud bukan hanya menang terhadap musuh-musuhnya dan dia berhasil mengalahkannya. Tapi saya pelajari, Daud ini juga bisa menang terhadap dirinya sendiri. Dahsyat kan? Waktu dia telah berhasil mengalahkan Goliat, Daud kemudian kan dihadiahi anak Saul kan? Dia jadi menantu raja, Pak. Tapi ketika dia jadi menantu raja, putri-putri Yerusalem kemudian mengelulukan Daud, karena memang dalam peperangan Daud selalu menang. Itu yang tadi saya bilang, putri-putri Yerusalem menyanyikan Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Mertuanya yang namanya Saul, yang waktu itu jadi raja di Israel, yang sedang memerintah di Israel, itu jealous. Lalu kemudian Saul berusaha untuk menyingkirkan Daud. Saul berusaha membunuh Daud dengan berbagai macam upaya. Daud berusaha untuk disingkirkan oleh mertuanya sendiri. Tapi saudara cek Alkitab, Daud pernah dendam sama mertuanya? Tidak. Daud pernah benci sama mertuanya? Tidak. Daud balas semua kejahatan yang dilakukan Saul mertuanya kepada dirinya? Tidak. Enggak, Pak. Bahkan kalau saudara baca di Alkitab, Daud punya 2 kali kesempatan untuk bunuh Saul. Tapi Daud tetap menghormati mertuanya. Ya. Padahal mertuanya sedang merancangkan pembunuhan terhadap diri. Daud dikejar-kejar seperti buronan. Dia harus lari sembunyi dari satu gua ke gua yang lain. Tapi itu yang saya bilang, Daud berhasil menang sama dirinya sendiri. Wah, gak gampang, gak gampang. Dengan semua yang sudah dialami oleh Daud dalam kehidupannya, dia disalahpahami, dia difitnah, dia dituduh, dia dikejar-kejar, dia mau dibunuh oleh mertuanya. Tapi itu yang saya bilang, Daud berhasil mengalahkan kepahitan dalam dirinya. Dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh sakit hati, dendam, dan kebencian. Daud berhasil menang sama dirinya sendiri. Amin, saudara. Amin. Waktu dia dihianati oleh sahabat baiknya yang bernama Ahitofel, Daud tidak sakit hati, Daud tidak kepahitan loh. Oh, saya mengerti ternyata begini, saudaraku. Kalau orang diurapi oleh Tuhan, kalau Roh Kudus mengurapi hidup kita, kita bukan hanya bisa menang terhadap raksasa dan musuh-musuh yang sedang menghadapi hidup kita, kita juga bisa menang atas diri kita sendiri. Amin. Waktu Daud ada di lembah kekelaman, Daud tidak menyerah, Daud tidak down, dia gak kecewa sama Tuhan. Waktu Tuhan bawa Daud ke puncak kejayaan dan kesuksesan, Daud gak sombong, gak lupa diri. Itu yang saya bilang,
Orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menguasai hidup kita akan jadi orang-orang yang bisa menang terhadap diri sendiri. Ya. Amin, saudara. Amin. Hati kita ini kan seperti penipu, katanya, gampang tergoda. Ada orang baru sukses sedikit udah sombong, lupa diri. Ada orang waktu menderita sedikit kecewa, mundur, tinggalin Tuhan. Daud bisa menang atas semua godaan dalam hatinya. Amin, saudara. Sekarang aku tahu Tuhan memberikan kemenangan buat orang yang diurapi. Yes. Kalau saudara diurapi oleh Tuhan, saudara diurapi oleh Roh Kudus, saudara bisa punya kemampuan dan kekuatan untuk bisa menang atas diri saudara. Amin. Amin. Menang atas apa? Ya, udah menang atas raksasa, menang atas diri sendiri. Daud menang sama iblis. Masih ingat? Alkitab berkata, waktu Saul menjadi iri, Raja Saul menjadi iri, jealous terhadap Daud, apa yang terjadi? Alkitab berkata, karena roh Tuhan sudah undur dari Saul, Saul kerasukan setan. Jadi si Saul ini, Raja Israel ini kerasukan setan. Nah, ketika Saul kerasukan setan, dan setiap kali Raja Saul dikerasukan setan, apa yang dilakukan Daud? Daud main kecapi, dia nyembah Tuhan. Penyembahan Daud keren. Daud bukan sekedar main musik, Daud bukan sekedar nyanyi, tapi nyanyian Daud, permainan musik Daud, penyembahan Daud kepada Tuhan itu punya kuasa, punya power yang mengusir roh jahat yang sedang menguasai Saul. Setiap kali Saul dirasuk setan, Daud dipanggil, dan ketika Daud menyembah Tuhan lewat kecapinya, lewat nyanyiannya, Setan. iblis berhasil dikalahkan. Amin. Saya nggak tahu kerajaan kegelapan sedang menyerang apa dalam hidup saudara, tapi saya percaya gini, Tuhan memberikan kemenangan buat orang ini. Amin. Amin, saudara. Ya. Nggak ada cerita setan bisa menang sama kita, saudara. Kalau saudara diurapi Tuhan, Yes. kita punya kuasa yang tidak terbatas untuk mengalahkan kuasa daripada kerajaan kegelapan yang mau menyerang kita. Amin, saudara. Yang terakhir, Daud menang sama apa? Saudara baca Alkitab, saudara akan mengerti bahwa ini, dari sejak zaman Musa, Yosua, hakim-hakim semua, ada Gideon, ada Yefta, ada Deborah, ada siapa lagi? Ada Simpson, ada Otniel, ada segala macam. Itu silih berganti pemimpin Israel, pemimpin bangsa Israel. Tidak ada satupun pemimpin Israel itu yang berhasil menaklukkan seluruh tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Baru zaman Daud lah semua berhasil direbut sama Daud. Apa yang gagal direbut oleh Yosua dan zamannya dan generasinya, apa yang gagal ditaklukkan oleh hakim-hakim, oleh Gideon, oleh Deborah, oleh Simpson, oleh Yefta, oleh siapapun pada generasinya, berhasil ditaklukkan oleh Daud pada zaman Daud. Saudara tahu, pada zaman Yosua yang hebat seperti itu aja, mereka tidak bisa menaklukkan Yerusalem dan Bukit Sion. Baru zaman Daud lah Bukit Sion dan Yerusalem ditaklukkan, direbut, dan akhirnya mereka berkuasa di sana. Udah kasihan. Makanya saya mengerti gini, kalau Roh Kudus mengurapi hidup kita, kita bukan hanya bisa menang terhadap raksasa yang menghadang hidup kita. Kita bukan hanya bisa menang terhadap diri kita sendiri. Kita bukan hanya bisa menang terhadap kerajaan kegelapan dan kuasanya dan tipu dayanya, tapi kita juga bisa menang atas mentalitas mediokritas. Ada orang-orang yang percaya Yesus tapi mentalnya mediocre. Kita jadi pegawai, kita jadi pekerja, kita jadi pelayan Tuhan, kita jadi anak Tuhan, kita jadi apapun, mediocre aja gitu. Rata-rata air, biasa-biasa aja. Saya percaya kalau pengurapan Tuhan turun atas hidup kita, kita akan menjadi manusia yang berbeda. Amin. Kita akan menjadi orang-orang yang extraordinary. Yes. Kita akan jadi orang-orang yang excellent. Amin. Amin. Alkitab tidak mengajarkan kepada kita untuk kita jadi yang terbaik, tapi Alkitab mengajarkan kepada kita untuk give the best, do the best. Yes. Kalau yang terbaik itu kan kesannya kita saingan. Makanya Alkitab nggak suruh kita jadi yang terbaik. Alkitab ajarkan kita apa? Memberikan yang terbaik. Do the best. Apapun juga yang kau perbuat,
Perbuatnya itu seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Ya. Itu the best itu. Makanya orang kalau diurapi oleh Roh Kudus, hidupnya nggak biasa-biasa, pelayanannya nggak biasa-biasa, kerjaannya di kantor nggak biasa-biasa. Yes. Kita akan do the best dalam kehidupan. Amen. Saudara akan menang atas mentalitas mediokritas dalam hidup. Yes. Mentalitas mediokritaslah yang membuat hidup kita terbatas. Sebenarnya Tuhan ingin mengerjakan hal yang besar dalam hidup kita, tapi seringkali karena mentalitas mediokritas kita, jadi anak Tuhan mediocre. Jadi anak Tuhan biasa-biasa. Enggak lah. Jadi anak Tuhan yang luar biasa kita. Kalau akan ada Roh Kudus yang luar biasa dalam kita. Saya percaya kalau Roh Kudus mengurapi kita, kita nggak akan jadi anak Tuhan yang biasa-biasa. Kita nggak akan jadi pelayan Tuhan yang biasa-biasa. Kita nggak akan jadi karyawan yang biasa-biasa. Kita nggak akan jadi bisnisnya yang biasa-biasa. Kita akan do the best dalam kehidupan kita. Amin. Bagian saudara adalah lakukan yang terbaik. Ya. Do the best. Bagian Tuhan adalah mengangkat hidup saudara. Amin. Saudara nggak perlu ngangkat-ngangkat diri saudara, apalagi Ya. yang beradanya gede kan, susah berat. Nggak usah ngangkat-ngangkat diri. Bagian ngangkat hidup kita Tuhan. Ya. Bagian kita apa? Do the best. Do the best. Give the best. Jadi mahasiswa, jadi pelajar yang do the best, give the best. Itu bagian kita. Nah, kadang-kadang kan ada godaan kita untuk jadi malas. Jadi apa? Biasa-biasa, santai-santai. Makanya kita perlu pengurapan Tuhan. Sepengurapan itu akan membuat roh kita terbakar dan menyala-nyala. Kita akan lakukan yang terbaik. Bukan hanya di gereja, dimanapun saudara diutus Tuhan. Di rumah saudara jadi suami yang excellent, amin. Jadi ayah-ayah yang excellent. Jadi istri-istri yang excellent. Jadi ibu-ibu yang excellent. Jadi orang tua yang excellent. Gak masa bodoh kita. Kalau pengurapan Tuhan turun atas kita, kita akan menang atas mentalitas mediokritas. Amin. Kita nggak akan biasa-biasa. Berapa banyak saudara yang mau diurapi Tuhan? Yes. Saya berdoa supaya Tuhan sekali lagi menjamah dan mengurapi saudara. Amin. Mungkin ada di malam ini yang saudara mungkin ini, saya belum pernah Pak. Saya belum pernah alami itu. Nah malam ini saudara alami. Atau mungkin ada saudara yang datang ini, saya udah pernah Pak. Tapi itu 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Malam ini saudara mengalami lagi. Karena nggak cukup cuma diurapi sekali. Kalau bisa kita diurapi terus oleh Tuhan. Amin. Amin. Saudara. Amin. Seperti Daud. Daud adalah seorang yang haus untuk diurapi oleh Tuhan. Yes. God bless you. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Siapkan hati.